hal-hal dunia ini yang mungkin mempesona kami Tuhan, kami mau tinggalkan. Kami hanya mau berfokus kepada firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, karena itu berfirman-Lah dan kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silahkan duduk, saudara-saudara. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini di minggu pertama dalam bulan November ini, kita masuk dalam satu tema khotbah yang baru, yaitu tentang kesetiaan di dalam Kristus. Ya. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara adalah orang yang setia. Amin. Ya, coba lihat kiri kanannya, ya, bilang Anda orang yang setia. Ngomong dulu sama temennya, ya. Haleluya. Saudara-saudara, karena itu pada minggu pertama ini saya akan memulainya dengan satu tema, satu judul khotbah, yaitu jangan memulai dengan roh lalu mengakhiri di dalam daging. Ya. Nah karena itu saudara-saudara, kita mau lihat pembacaan kita di dalam Galatia 3 ayatnya yang pertama, mulai ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya, sudah ketemu di CD ya. Oke, Galatia 3 ayat yang pertama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Nah saudara-saudara, saya berharap nanti saudara bisa ulang lagi ya, baca ini di rumah. Lalu pelan-pelan baca dan pasti saudara akan lebih mengerti. Tuhan pasti akan kasih kepada saudara pengetahuan untuk dapat mengerti Galatia 3 ayat 1 sampai 14 ini. Nah saudara-saudara,
Paulus itu menegur dengan keras ya jemaat di Galatia. Karena apa Saudara? Karena Paulus itu menganggap mereka itu bodoh. Apa penyebabnya? Paulus menegur dengan keras. Karena Paulus melihat mereka itu, jemaat di Galatia itu memulai kehidupan baru mereka dengan roh. Mereka menyerahkan diri kepada tuntunan roh. Dan mereka itu telah belajar banyak dari Paulus ya, bagaimana hidup dalam roh. Tetapi pada akhirnya mereka itu kembali Saudara kepada kehidupan yang dipengaruhi oleh keinginan daging. Dan inilah yang dianggap kebodohan oleh Paulus terhadap orang-orang di Galatia ya. Memulai kehidupan Kristen mereka dengan baik, dengan bagus, namun mengakhirinya di dalam kedagingan, kejahatan, dan dosa Saudara. Jadi saya teringat saudara-saudara, orang yang begini ya kan sudah hidup di dalam roh tapi kembali lagi kepada kehidupan yang lama, kehidupan di dalam daging itu saudara-saudara, itu kayak apa ya Saudara? Nah, ini ceritanya begini ya, ada seorang pemain akrobat, bukan akrobat, sirkus ya. Dia punya babi Saudara. Babinya itu pinter, babinya itu bisa berdiri Saudara. Babinya itu bisa menari. Wah, Saudara bisa menari? Nggak bisa ya, kalah sama babi. Babinya bisa menari Saudara. Wah, satu kali saudara-saudara, raja dengar, wih ada babi bisa menari, saya mau lihat babi bisa menari. Lalu dipanggillah pemain sirkus itu. Diundang ke istana untuk raja mau lihat punya babi itu menari. Lalu saudara-saudara, wah dia senang sekali, namanya diundang raja. Wah, ya pasti kalau diundang raja, wah satu kehormatan Saudara. Akhirnya dia kasih bersih itu babi, mandiin, sikat, kasih sabun, sampo. Wah, pernah lihat babi pakai sampo Saudara? Wah ini diceritain ini kan. Terus wah udah dikasih lagi minyak wangi Saudara. Ya, minyak wangi yang mahal lagi. Babi mau dilihat raja Saudara. Ya. Udah gitu bukan hanya dikasih minyak wangi Saudara, dikasih baju. Waduh, babi dikasih baju. Saudara. Akhirnya dibawa Saudara, diikat lehernya, dibawa ke istana Saudara. Tapi Saudara, dasar babi. Di tengah jalan Saudara, dia lihat apa Saudara? Kubangan Saudara. Dia lihat kubangan. Wah, namanya babi Saudara. Enggak tahan lihat kubangan. Wah, dia berontak Saudara. Berontak, ditahan sama pemiliknya, berontak, akhirnya lepas. Karena apa Saudara? Keinginan babi itu Saudara, untuk melihat kubangan, lalu dia apa Saudara? Terjun ke kubangan itu, dia guling-guling, waduh yang punya, wah cilaka ini, mau dilihat raja, malah masuk di kubangan Saudara. Ya. Ini babi sudah mulai dengan baik, dengan bagus Saudara. Tapi dia berakhir di dalam kebabiannya itu Saudara. Ya. Jadi ini menggambarkan orang yang seperti di Galatia ini Saudara. Memulai dengan roh, tetapi dia nggak tahan Saudara. Lihat apa? Kedagingan. Ya, dia lihat hal-hal yang mempesona, yang lain yang kedagingan. Akhirnya dia kembali kepada hidup di dalam daging Saudara. Ya. Jadi kalau orang yang udah bertobat, lalu hidup dalam daging gitu ya, kembali kepada daging. Sadar dia bertobat lagi Saudara. Lalu dia lihat, kedagingan kemarin tuh hal-hal daging itu menarik. Dia balik lagi sama seperti apa Saudara? Babi gitu kan. Nggak ada yang babi kan sini. Ya. Nah, jadi makanya Paulus bilang, jemaat Galatia itu bodoh. Mengawali dengan roh, tapi mengakhiri di dalam daging. Ya. Nah, apa yang menyebabkan orang Galatia itu mengakhiri perjalanan kehidupan Kristen mereka di dalam daging? Karena apa Saudara?
Karena selain Kristus, ternyata ada hal lain yang mempesona mereka. Apa yang mempesona mereka? Yaitu tadi saya udah bilang, hal-hal yang kedagingan itu, saudara. Ya. Hal-hal yang mempesona mereka, daging, sampai-sampai menyeret mereka. Untuk apa, saudara? Hidup di dalam daging itu. Kalau tadi kita lihat anak-anak ya, anak-anak itu. Anak-anak itu seperti awalnya itu seperti kertas putih ya. Lalu orang tuanya mau tulis apa di situ, itulah yang tertulis. Itulah yang tidak bisa dihapus lagi, Saudara, ya. Jadi ketika para orang tua itu menulis hal kedagingan di lembar putih kehidupan anak-anak kita, maka dia akan tumbuh di dalam kedagingan itu, ya. Sampai besar itu akan melekat pada dirinya. Ya. Mungkin kita nggak sadar, saudara, sebagai orang tua kita menuliskan hal kedagingan itu yang menjurus kepada dosa, saudara. Ya. Nggak sadar kita tulis, saudara. Ya. Dan itulah yang nanti akan terus ada dalam kehidupan anak-anak kita. Well, kalau gitu be careful ya, hati-hati. Ini saudara-saudara yang masih punya anak kecil, ya, tulis yang baik, hal-hal yang rohani. Nah itu, saudara, ya. Ya, saya bersyukur saudara-saudara, bapak ibu yang punya anak kecil, sejak usia bayi itu saudara udah ajak mereka ke gereja, ya. Paling tidak saudara-saudara, ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, itulah yang menjadi dasar hidup mereka, ya. Nah karena itu saudara-saudara, jangan sampai di antara kita lalu bilang begini, udah waktunya ke gereja, terus udah diam, kasihan tuh anak dari Senin sampai Sabtu sekolah, les lagi, capek, udah biar dia tidur aja hari Minggu, harinya libur dia, nggak usah, udah nah kita aja ke gereja, biarin aja dia di rumah. Nggak boleh, saudara, karena apa? Ya itu kan tidak menuliskan hal yang baik di kertas putih kehidupan mereka, saudara. Ya. Jadi bawalah anak-anak saudara itu kepada Tuhan dari sejak kecil ya, sampai SMP, saudara, ya, sampai SMA. Ya, saya lihat ada anak-anak yang sudah usia SMP di sini. Ya. Kebaktian teens kita, kebaktian remaja kita itu dari kelas SMP, ya, kelas 1 mungkin sampai kelas 3 atau 1 SMA itu kebaktian remaja kita, saudara. Ya, ya apa salahnya kita sedikit bukan membuang ya, tetapi sedikit menyediakan waktu untuk anak-anak kita, mengantar anak-anak kita, saudara, yang sudah usia SMP, masuklah di kelas teens, di kelas SMP itu, yang dimulai kan jam 8:30 kurang lebih ya, 8:30 pagi. Ya. Saudara bisa atur waktu supaya saudara datang kebaktian, ya anak-anak juga ikut kelas SMP itu, saudara. Ya. Karena apa? Ini SMP ini yang cukup paling rawan juga ya, paling rawan dia. Dia sedang mencari identitas diri, ya. Dia sedang mencari siapakah saya itu, ya. Nah kalau dia nggak dikasih yang betul, ini nanti dia kehidupannya nggak punya dasar iman yang teguh. Lalu apa, saudara? Dia bisa aja mengawali dengan roh, tetapi nggak punya dasar, pada akhirnya bisa mengakhiri di dalam daging. Ya. Nah, karena itu penting untuk mendidik dan membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Oke, kembali kepada firman Tuhan, hidup dalam daging. Apa itu hidup dalam daging? Hidup dalam daging adalah hidup dalam dosa, dalam kejahatan, dalam kehidupan yang melawan Allah. Mari kita coba lihat Galatia 5, ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-16. Judul perikopnya di situ adalah hidup menurut daging atau roh, ya. Ayat 16. Maksudku ialah
hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Roh pemecah itu apa, Sob? Tukang adu jangkrik ya. Ya termasuk adu domba juga situ ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jelas ya. Ini tulisan ini jelas ya. Dan dikatakan dan lain-lain. Jadi sebetulnya masih banyak itu ya. Nanti sudah pikirkan sendiri, dan saya berharap saudara coba bikin list ya, list dari daftar ini ya, tulis dulu percederaan, amarah, cabulan dan segalanya itu ya. Lalu saudara centang ya. Saya ini masih yang mana ini? Kasih centang saudara ya. Dan sebagainya itu ya ditulis di bawahnya. Oh, masih saya ini ya. Lalu sudah doa sama Tuhan supaya wah Tuhan, ini ternyata perbuatan daging saya ini masih banyak ini ya kan. Kadang-kadang kalau nggak ditulis kita lupa, sudah tulis ya, tulis. Lalu baru kita sadar, banyak benar ini ya. Saudara mesti balik pada Tuhan ya. Dan saudara-saudara, dikatakan situ dan jelas ya, jika kita hidup dalam daging, mengakhiri di dalam daging kehidupan Kristen kita, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 21 tadi ya. Artinya kita tidak akan menerima sorga yang kekal di dalam kehidupan kita. Namun apa sudah? Ya, kita akan ada dalam api neraka yang juga kekal. Ya, kerajaan sorga kekal, api neraka juga kekal, saudara. Ya. Dan alangkah malangnya nasib kita, sudah, nasib orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah itu, sudah. Sangat malang. Paulus mengatakan orang Galatia itu bodoh. Karena apa, saudara? Karena mereka ternyata hidup di dalam daging. Dan itulah yang mempesona kehidupan mereka. Bukan Tuhan Yesus yang mempesona. Ya. Saudara, apa yang membuat saudara terpesona dalam kehidupan ini? Mudah-mudahan dan saya berharap Yesuslah yang membuat saudara terpesona, gitu kan? Ada lagunya kan? Dia membuatku terpesona, gitu kan? Bukan si Amoy atau si Aseng yang membuat kita terpesona, saudara. Tetapi harus Yesus yang membuat kita terpesona. Ya. Nah, jadi orang di Galatia itu hidup dalam kebodohan, karena itu muncullah Galatia 5 itu, ya, yang memperhatikan kehidupan yang kontradiktif antara hidup di dalam roh dan hidup di dalam daging. Pesta pora telah mempesona daripada pergi beribadah. Nah, itu sudah ya, pesta pora lebih mempesona daripada ibadah. Waktunya ibadah, ada reuni nih, ya gitu kan. Ya ini lebih mempesona sudah daripada beribadah, ya kan. Lihat video porno lebih mempesona daripada membaca Alkitab. Nah itu sudah. Kepentingan diri sendiri lebih mempesona dari kepentingan orang lain. Kemabukan lebih mempesona daripada
berdoa, saudara, ya kan? Lebih senang mabok daripada berdoa. Nah, jadi saudara, sekali lagi saya tegaskan bahwa mereka yang hidup dalam daging, jika mereka tidak segera bertobat, maka mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya. Karena itu tadi saya anjurkan ya, bikin list lah gitu kan. Lalu tentang, waduh saya masih hidup dalam daging itu. Berapa persen hidup dalam dagingnya itu ya. Ya, ayo kita delete saudara gitu ya. Kita bertobat supaya kita dapat mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kebodohan itu yang dialami oleh orang-orang di Galatia bahkan menjadi nyata karena ternyata Kristus yang telah membebaskan mereka dari hukum Taurat dengan menjadi kutuk, ya, tadi ayat 13. Namun mereka tetap mau hidup di bawah hukum Taurat. Padahal tidak ada satupun manusia yang dapat melakukan hukum Taurat. Tidak ada, saudara. Ya. Secara sempurna tidak ada. Ya. Malah tadi dikatakan ya, orang yang hidup di bawah hukum Taurat itu akan binasa, saudara. Ya, akan binasa. Tetapi Paulus mengatakan bahwa tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ayat 11 dan 12. Enggak ada, saudara. Sepatuh apapun kita melakukan hukum Taurat, itu tidak menyelamatkan. Nah ini saudara, ini yang harus jelas ya. Harus jelas. Jangan ada yang pikiran gini, oh saya mau banyak amal. Ya, saya mau hidup kayak orang suci gitu ya. Nggak melakukan perbuatan daging, pokoknya melakukan aja hukum Taurat. Tapi imannya tidak percaya kepada Kristus, tidak beriman pada Kristus, dia tidak akan selamat, saudara. Ya. Nah kemarin ada seminar fenomena akhir zaman, saudara, ya kan? Nah ada sekelompok orang yang mau kembali pada hukum Taurat, saudara, pada ya apa ya? Yudaism ya, kembali kepada mau ikut-ikut apa tradisi Yahudi, saudara. Nah kita ini Indonesia kok, bukan Yahudi gitu ya. Ngapain kita ikut-ikut apa tradisi Yahudi? Ya ikut tradisi Indonesia, saudara, kan? Kembali kepada ritual-ritual, ya. Seolah-olah mereka itu ya kembali kepada Taurat. Nah jadi yang begini kita nggak usah ikut ya. Nggak usah ikut-ikut, saudara. Kembali kepada hukum Taurat, ritual-ritual ya. Nanti ada ya jenis ritualnya pasang patok, tebar garam, tebar tepung dan sebagainya. Nggak usah ikut, saudara. Kita ini sudah hidup di dalam kasih Kristus. Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus. Yang begitu-begitu itu sudah nggak ada, saudara. Dan tadi jelas dikatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada, saudara. Ya. Tetapi apakah lalu hukum Taurat itu tidak ada gunanya lagi? Ya buat saya itu, menurut saya, hukum Taurat tetap ada gunanya, saudara. Sebagai hukum umum yang mengatur etika dan norma manusia, mengatur moral manusia itu. Ya. Ingat nggak itu contohnya ya, 10 hukum Allah itu, perintah Allah itu. Apa, saudara? Ya, hormatilah apa hari Sabat, ya, harinya Tuhan, hanya kepada Tuhan, jangan membuat apa patung, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Nah, itu kan norma, ya, hukum yang berlaku pada manusia secara umum, ya. Dan 10 perintah Allah itu adalah dasar dan tindakan umum dan perilaku manusia yang beradab. Nah, saudara, kalau tidak mengikuti 10 perintah Allah itu, lalu suka-suka hati, saudara bisa dikatakan Anda itu manusia yang tidak beradab. Ya. Jadi ya hukum Taurat itu masih tetap ada gunanya bagi hukum yang umum. Ya. Nah, namun tindakan itu sendiri mengikuti hukum Taurat sekali lagi tidak menyelamatkan. Ya.
mendatangkan pahala, ya bisa. Tetapi hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Karena itu saudara-saudara, saya berharap jemaat di GBI Petamburan ini tidak ada yang memulai dengan roh ya, lalu mengakhiri di dalam daging. Nggak boleh saudara ya. Saya mau supaya saudara-saudara memulai dengan roh dan mengakhiri juga di dalam roh. Ya itu yang mestinya terjadi. Kita memulai dengan roh, diakhiri hidup kita sampai kita garis finish, menyelesaikan pertandingan kita di dalam dunia ini, kita tetap di dalam roh. Ya. Dalam hal ini saudara-saudara, pengorbanan Yesus bagi kita di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia. Orang yang mengakhiri hidupnya di dalam daging itu menyia-nyiakan kasih Kristus, saudara. Tetapi bagi kita tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu. Pengorbanan Yesus itu menjadi sangat berarti bagi kita. Ada harganya. Karena apa saudara? Memberi kekekalan kepada kita. Ya. Nah, kita harus tetap setia hidup dalam roh. Diliputi oleh roh. Sebab Allah yang telah dengan setia memelihara dan mendampingi hidup kita sepanjang masa saudara. Ya. Allah begitu luar biasa bagi kita. Mendampingi kita. Maka kita pun akan setia. Tuhan setia mendampingi kita. Masa kita enggak setia sudah kepada Tuhan? Ya. Dan ketidaksetiaan kita pada Tuhan itu ya tadi mengakhiri di dalam daging. Nah karena itu saudara-saudara, jika kita berada dalam Tuhan, maka satu jaminan untuk hidup dalam kekekalan itu ada dalam genggaman tangan kita ya. Sehingga alangkah bodohnya seperti orang-orang di Galatia itu, mereka itu melepaskan Tuhan dari genggaman tangannya. Ya. Mereka mengakhiri perjalanannya yang singkat itu dengan kedagingan. Nah ini sayang saudara. Makanya ya itu ya Paulus tuh katakan orang Galatia itu bodoh gitu kan. Ya. Wah itu teguran yang sangat keras saudara. Saudara mau nggak ketemu orang lalu bodoh lu? Nggak enak ya. Pasti kita juga marah ya. Tapi mungkin orang itu bilang kepada kita, bodoh kamu itu, memang karena kita itu udah keterlaluan sudah. Ya. Nggak mungkin orang itu ngomong, bego lu, bodoh lu. Gitu kan, kalau dia nggak keterlaluan. Ya saya rasa begitu juga, Paulus itu ngomong pada orang Galatia ini, bodoh kamu. Karena mereka itu sudah keterlaluan saudara. Ya. Karena itu saudara mari kita belajar dari Paulus. Ya, yang mengakhiri pertandingan hidupnya dengan baik. Mengakhiri pertandingan hidupnya di dalam roh, yaitu dengan memelihara imannya. Dengan demikian saudara-saudara, Paulus mengakhiri di dalam roh meskipun ya tadi aniaya itu ada di depannya. Paulus mengalami banyak aniaya saudara, tetapi karena kesetiaannya kepada Kristus, dia mau mengakhiri hidupnya di dalam roh, maka dia berani saudara, meskipun tadi saya katakan aniaya menghadang di depannya. Ya. Paulus tetap memberitakan Injil. Ya, saudara memang mempertahankan sesuatu itu lebih sulit daripada meraihnya, betul enggak? Ya, mempertahankan lebih sulit dari memulai atau ketika kita mendapatkan sukses itu saudara. Mempertahankan gelar juara lebih sulit daripada ketika meraihnya. Mempertahankan pernikahan lebih sulit daripada menemukan jodoh dan menikah. Ya. Menemukan jodoh, menikah, cepat aja saudara. Mungkin ketemu hari ini, minggu depan menikah sudah. Bisa aja sudah. Cinta kilat gitu kan. Ya. Tetapi mempertahankannya, wow, lebih sulit saudara. Ada banyak hal yang mesti kita kerjakan. Ya. Terus saudara, sekali-sekali belajar, buka apa itu web ya, webnya saudara kita sudah Jerry Trisha apa itu ya, .com atau apa itu ya, sudah belajar saudara. Di situ ada hal-hal yang baik. Bagaimana sih mempertahankan pernikahan itu, belajar dari situ. Ya. Dan saya bangga juga saudara, tulisan itu dikeluarkan oleh jemaat di tempat ini sudah.
Wow, itu satu hal yang sangat luar biasa, ya. Belajar sudah mempertahankan pernikahan itu. Meskipun tadi saya katakan mempertahankan pernikahan lebih sulit daripada menemukan jodoh dan menikah. Mempertahankan kerendahan hati lebih sulit daripada ketika kita meraih kesuksesan, ketenaran, ya. Dulu rendah hati, begitu dapat jabatan lalu jadi sombong, Saudara. Nah, mempertahankan kerendahan hati itu sulit, Saudara, ya. Apalagi sifat manusia ingin dilihat sebagai orang yang hebat, sebagai orang yang menonjol, sebagai orang yang dianggap luar biasa. Lalu memelihara kerendahan hati sulit, Saudara, ya. Dulu ketemu orang, selamat pagi Pak, kita ngomong gitu kan. Lalu begitu kita meraih ketenaran, orang yang mesti ngomong dulu sama kita, bukan kita yang ngomong sama mereka. Gitu, beda ya. Dulu selamat pagi Pak, sekarang tunggu dulu. Coba lu ngomong dulu baru gua sautin. Nah, begitu. Ini kan mempertahankan kerendahan hati, Saudara. Ya kan? Satu kali, Saudara, ada seorang wanita, ya. Seorang wanita dia bekerja di pabrik, udah tahunan dia bekerja di pabrik pendistribusian daging. Lalu satu kali ketika dia mau pulang, dia mau periksa gudang, Saudara. Ya. Waktu dia periksa gudang pendingin itu ya, tempat apa daging-daging dibekukan. Dia masuk, pintu ketutup, Saudara. Ya, di dalam dingin. Dia teriak-teriak nggak ada yang dengar, Saudara. Karena apa? Ya di dalam ruangan yang tertutup itu. Semua orang pulang, Saudara. Sudah pulang. Waduh, 5 jam di dalam freezer seperti itu, mau mati, Saudara. Ya kan? Udah dekat ajalnya. Tiba-tiba ada pintu dibuka, Saudara. Pintunya terbuka. Dan satpam, ya, satpam pabrik itu dia lihat, wah ini ibu, ayo keluar Bu. Ya ditolongin, nggak jadi mati, Saudara. Ibu ini nggak jadi mati karena ditolong satpam. Udah 5 jam kedinginan di dalam freezer, Saudara. Lalu waktu dia udah sehat, dia tanya sama satpamnya, Pak Satpam, kenapa kok kamu bisa menemukan saya? Lalu satpam bilang begini, Ibu, saya udah 35 tahun bekerja di pabrik ini. Dan saya melihat banyak sekali orang keluar masuk di dalam pabrik ini. Dan mereka merasa tidak menganggap saya ini dianggap nggak ada di situ. Tetapi hanya ibu yang setiap pagi datang dan bilang selamat pagi. Lalu waktu pulang selalu hanya ibu yang bilang sampai jumpa. Jadi waktu tadi pagi saya melihat ibu menyapa saya selamat pagi. Tapi waktu pulang saya tidak mendapat sapaan sampai jumpa. Jadi saya tahu, ini ibu belum pulang. Lalu pasti ada apa-apa nih kalau belum pulang. Karena itu saya mencari ke seluruh pabrik dan akhirnya menemukan ibu di dalam freezer ini. Coba, Saudara. Ini gara-gara apa, Saudara? Ucapan aja kok. Selamat pagi, sampai jumpa Pak, sampai besok ya. Kerendahan hati, Saudara. Ya, kerendahan hati. Saudara bisa nggak bilang begitu pada mungkin lewat rumah Pak RT. Pak RT, selamat pagi gitu kan. Ya, waktu pulang, Pak RT, selamat sore Pak, selamat malam. Kerendahan hati, Saudara. Ya, belajar mempertahankan kerendahan hati. Ya, mempertahankan kerohanian kita tetap di jalur yang benar. Lebih sulit daripada ketika kita memulai berjalan di jalur yang benar. Mempertahankan hidup dalam rencana Allah lebih sulit daripada ketika memulai hidup dalam rencananya. Ya, karena apa, Saudara? Ada banyak yang mempesona di luar Kristus itu, ya. Dan kadang-kadang yang mempesona itu, Saudara, sangat kuat tarikannya. Sehingga apa, Saudara? Ada yang rela menukar imannya, Saudara, karena pesona-pesona itu, Saudara, ya. Ada yang harus meninggalkan Kristus, berpindah kepada iman yang lain. Karena apa? Ada hal lain yang lebih mempesona. Karena itu, saudara-saudara, ya, mari kita tetap
mempertahankan hidup di dalam roh. Ya, memang dikatakan mempertahankan hidup di dalam roh lebih sulit daripada ketika kita memutuskan untuk hidup di dalam roh. Tetapi mari kita bertahan, mempertahankan iman kita. Ada seorang atlet, saudara, John Stephen Akhwari. Ini seorang pelari maraton asal Tanzania, Afrika. Dia terkenal, saudara-saudara, di dunia ini bukan karena memenangkan pertandingan, bukan, saudara. Dia terkenal karena dia tercatat sebagai pelari paling akhir yang memasuki Stadion Mexico City pada tahun 20 Oktober 1968. Ya. Penonton yang masih tinggal di stadion itu memberikan aplaus, memberikan sorak-sorai kepada John yang tertinggal jauh di belakang. Kenapa dia tertinggal, saudara? Karena dia mengalami cedera. Waktu awal-awal maraton dia terjatuh dan lututnya itu luka cukup parah. Tapi setelah diobati, ya, John dengan terpincang-pincang terus meneruskan melari maraton yang masih tersisa 40 km, saudara. Berarti 2 km pertama itu dia jatuh, saudara. Ya. Tapi 40 km terakhir dia meskipun terpincang-pincang dia selesaikan. Dia bertahan di dalam pertandingan itu. Di dalam aturan pertandingan sebetulnya John bisa mengundurkan diri, saudara. Di tengah jalan dia bisa mengundurkan diri dari pertandingan. Ya, tetapi sekali lagi ia tetap bertahan melanjutkan pertandingan sampai garis akhir. Lalu ketika sampai akhir, seorang wartawan bertanya kepada John, "John, kenapa kamu tetap berlari meskipun kamu udah cedera, sudah tertinggal jauh? Kamu nggak mungkin jadi juara. Kenapa kamu tetap berlari?" Lalu John menjawab begini, "Negaraku mengirim aku bukan hanya untuk mengawali pertandingan, tetapi juga untuk menyelesaikannya." Ya, itu seorang John. Dia menyelesaikan pertandingan dengan baik. Harusnya kita juga begitu ya, menyelesaikan pertandingan dengan baik. Menyelesaikan pertandingan dengan baik itu apa, saudara? Menyelesaikannya tetap di dalam roh, bukan di dalam daging. Ya. John tidak sama seperti Demas yang meninggalkan pelayanan karena terpesona oleh dunia ini. Dan pada akhirnya dia mencintai dunia ini lebih daripada Tuhan yang ia layani. Demas bersama-sama dengan Paulus melayani, ya. Tapi sekali lagi karena dia terpesona oleh dunia ini, ya, nanti suruh baca 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 10, ya. Ayo kita lihat aja ya ayat ini ya. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-9. 2 Timotius 4 ayat ke-9, ya. Jadi ini Paulus tulis surat kepada Timotius. Dia bilang, "Berusahalah supaya segera datang kepadaku." Jadi dia panggil lagi Timotius, saudara. "Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia." Ya. Demas meninggalkan Paulus karena dia mencintai dunia ini. Ya. Nah, saudara-saudara, kira-kira beda ya sama John dan Demas, saudara. Saudara mau jadi John atau Demas, saudara? Ya. Coba ngomong dulu, tanya dulu sama sebelahnya, kamu mau jadi John atau Demas? Ya, ya tentu saya berharap jadi John, ya. Tetap mempertahankan pertandingan sampai akhir, ya. Jadi saudara-saudara, pertahankanlah roh Allah yang ada dalam kita dengan rajin membaca Alkitab, ya. Nah, ini saya ingin memberikan caranya, saudara, supaya kita dapat mengakhiri pertandingan hidup kita tetap di dalam roh, bukan di dalam daging. Yang pertama, saudara, rajin baca Alkitab, ya. Ya, dengan rajin baca Alkitab itu kita akan terpelihara, ya. Firman Tuhan akan terpelihara di dalam hidup kita. Mungkin kita berulang-ulang nanti baca firman Tuhan, nggak apa-apa, saudara, ya kan? Tapi itulah yang akan menjaga firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Rajin bersekutu dengan sesama orang percaya. Yes, mestinya kita rajin bersekutu, saudara. Kalau rajin bersekutu itu kan ada yang kita bisa share, kita bisa bagi,
kita juga terima dari orang lain, pengalaman hidup mereka, kesaksian hidup mereka yang menguatkan, kita bisa terima sudah. Ya. Di dalam buletin saudara itu kan ada jadwal apa itu? Komsel ya. Coba lihat dulu, lihat buka apa? Ya, buka buletinnya. Ada nggak? Ada ya? Udah dilihat kan? Udah dibaca kan? Mau diapain itu? Jadi bungkus kacang. Enggak kan? Ya. Sudah lihat deh di situ mana komsel yang paling terdekat dan rumah saudara. Pergilah bersekutu di situ, ya kan? Karena bersekutu dengan sesama orang percaya itu, ya itu akan menguatkan kita, saudara. Ya. Ikut atau juga ikut dalam acara-acara pembinaan iman. Pembinaan iman ada enggak? Oh, ada saudara. Ya. Di gereja kita pembinaan iman ada. Ada SPY. Ya. Ya Pak, saya udah jadi pembina. Udah 10 kali saya jadi pembina. Ya enggak apa-apa saudara. Ya. 10 kali jadi pembina itu kan firmannya ya meskipun ada sama, tetapi tentu ada hal-hal yang baru. Gitu kan? Ya. Yang dibina mendapat berkat, yang membina juga dapat berkat saudara, gitu kan? Pembinaan iman, ya ada kelas PBS, Petamburan Bible Study, ya belajar firman Tuhan, belajar gimana sih nafsir Alkitab yang benar gitu kan, ya. Nah itu kan pembinaan iman juga sudah. Supaya jangan salah kita menafsirkan, kadang-kadang kita menafsirkan Alkitab tuh sembarangan. Sehingga apa? Pengertiannya juga jadi salah, saudara. Ya. Belajar PBS. Ini tinggal mau selesai nih PBS, kelas PBS. Tahun depan kita buka lagi, saudara. Ya. Belajar. Beberapa orang sudah dilatih, mereka akan jadi pengkhotbah, saudara. Ya kan? Ya, di situ belajar ya, pembinaan iman. Ya, terjun dalam pelayanan di gereja. Itu juga akan menjaga kita supaya apa, saudara? Kita ada di dalam keadaan hidup di dalam roh, bukan di dalam daging itu, saudara. Ya, ya kayak contoh paduan suara ini ya, paduan suara. Ada yang sudah mungkin 1/4 abad ada dalam PSKR ini sudah, gitu ya, luar biasa. Ada yang sudah usia lanjut pun ada juga, saudara. Di dalam paduan suara ini, ya kan? Dan saudara-saudara bisa, yang punya, sudah bisa nyanyi enggak? Ya, jangan jadi penyanyi kamar mandi aja sudah, gitu kan? Ya, ya, ayo ikut ini paduan suara. Mumpung Tuhan masih kasih suara pada kita, ya. Kan ada orang-orang yang, ya karena penyakit lalu nggak punya suara, sudah. Ada, sudah. Ya. Lalu kalau udah nggak punya suara gimana? Mumpung sudah punya suara, ayo dong ikut nih dalam apa paduan suara kidung rohani gitu kan. Tapi nanti dites dulu saudara, gitu kan? Ya di apa sih istilahnya audisi ya? Oh gitu ya. Kan nyanyi buat Tuhan juga mesti indah gitu kan? Ya. Jadi saudara-saudara ikut dalam pelayanan. Dan begini saudara, Anda itu perlu seorang brother atau sister keeper, seorang saudara laki atau saudara perempuan yang menjaga saudara, yang menasehati saudara. Ya, jangan kita itu merasa diri paling jago, paling hebat, lalu nggak perlu orang lain, saudara. Ya, nanti nggak ada yang menasehati kita, nggak ada yang menjaga kita, saudara. Ya, mintalah brother dan sister keeper itu. Ya, Anda bisa pilih, Anda bisa lihat, oh ini orang yang bisa jadi pembimbing rohani saya. Datang aja saudara, minta ya pada mereka. Ya. Dari sini masih ada banyak juga saudara yang jadi pembina apa itu SPY ya. Sampai hari ini masih jadi brother and sister keeper bagi pesertanya saudara. Masih telepon, ya masih menegur, masih kasih kata-kata kekuatan pada mereka. Nah kalau saudara belum punya, cari saudara ya. Dan mintalah brother dan sister keeper saudara itu menegur kita ketika mereka melihat kita itu sudah mau melangkah ke dalam
kedagingan kita, saudara. Ya, jangan marah ketika ditegur atau dinasehati. Sebaliknya ucapkan terima kasih karena mereka telah menegur, menasehati kita. Mereka itu menjaga kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita tidak pindah ke kehidupan daging kita, saudara. Ya, ya, mereka lah penjaga kita. Ya, coba ya, nanti saudara yang belum punya, coba lihat-lihat sebelah kanan kirinya mungkin ya, kenalan. Ya kayaknya bapak ini, ibu ini cocok jadi brother and sister, keeper saya. Oke Pak, tolong ya, tegur saya ya. Kalau saya mulai melenceng, saya mulai kaki saya satu udah ada di dalam hidup kedagingan, tolong nasihati saya. Nah itu sudah ya. Dan kalau kita saling menjaga, sudah, saya yakin maka Jemaat GBI Petamburan ini akan mengakhiri dengan roh. Amin. Ya, bukan dengan daging. Karena itu saudara-saudara, hidup Anda itu adalah media yang baik ya bagi roh, bagi benih roh itu. Ya, kalau dia dirawat, dia akan bertumbuh dengan baik, lalu melalui devotion, melalui saat teduh, melalui pembacaan Alkitab, bersekutu dengan Yesus, maka pada waktunya ia akan menghasilkan buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 25 ya, buah roh. Nah, ini buah roh ini nanti kita hafalin ya. Saya kasih PR nih Pak Saudara. Buah roh itu mesti dihafal. Ya, lalu kalau dihafal nanti itu yang ya aku udah ada kesabaran nggak nih? Aku udah murah hati nggak? Gitu kan? Ya tadi yang daging itu coretin, ganti dengan buah roh, saudara. Ya. Dan itu akan memunculkan karakter ilahi sehingga diri kita akan berguna bagi Tuhan dan bagi sesama kita, saudara. Mari pemain musik naik ya. Kita akan berguna ketika roh, buah roh itu ada di dalam kehidupan kita. Pemain musik naik. Ya. Kita akan berguna bagi Kristus, saudara. Kita akan berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan akhirnya saudara, bukan hanya kita yang memuliakan Tuhan, tetapi ketika orang melihat, orang di sekitar kita melihat bahwa ada karakter ilahi di dalam hidup kita, bukan kedagingan itu, buah roh yang muncul, maka saudara-saudara, mereka juga akan memuliakan Bapa di sorga. Ya. Mereka akan memuliakan Tuhan. Mereka akan memuliakan Allah yang maha tinggi itu. Melalui siapa, saudara? Melalui kehidupan kita. Ya. Karena itu saudara-saudara, saya mengucapkan selamat menjalani hidup dalam roh dan jangan mengakhiri di dalam daging. Tetapi tetaplah bertahan hidup di dalam roh sampai garis akhir kehidupan Kristen kita. Saudara mau hidup dalam roh? Amin. Ya. Tetap setia hidup dalam roh. Coba bilang kanan kirinya, tetap setia hidup dalam roh. Ah, gitu ya. Lupa? Mari kita berdiri, saudara-saudara. Ya.